listrik karena kalau terkait mobil listrik itu sebenarnya memang kalau kita lihat itu transisi akan terus berlanjut ya Mbak. Terutama juga pemerintah ada target terkait juga net zero emission di tahun 2060 dan banyak juga ATPM yang sudah mulai mengembangkan mobil listrik. Nah, ke depannya itu memang mobil listrik ini saat ini mungkin ya saat ini mobil listrik itu tumbuh cukup pesat kalau misalnya kita lihat di datanya. Di tahun ini mobil listrik itu sudah tumbuh untuk yang BEV mungkin tipenya ya, untuk yang baterai itu sendiri sudah tumbuh sekitar 187% sampai dengan Agustus 2022. Cuman memang perlu diketahui sampai saat ini porsi penjualan mobil listrik itu masih cukup terbatas. Hmm. Kalau misalnya kita lihat angka di sekitar 0,33 persen untuk yang baterai terhadap penjualan mobil penumpang. Ada beberapa kendala juga sih terkait kalau misalnya mobil listrik kenapa penjualannya belum sebesar yang di sebelum porsinya belum tinggi gitu ya. Yang pertama tentunya karena ada permasalahan harga yang di mana kita tahu mobil listrik itu harganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya untuk dibandingkan pesaingnya mobil konvensional yang menggunakan BBM. Lalu juga ada kekhawatiran terkait dengan infrastruktur yang belum memadai. Baik, Mungkin sebelum kita lebih seperti jauh itu. lagi mungkin Mas Abrar mengenai kendala ataupun tantangannya ya. Emiten-emiten ini kan juga ramai nih masuk ke industri kendaraan listrik. Menurut Mhm. Anda apa sih yang menarik dari industri kendaraan listrik ini? Oh, oke. Sebenarnya ada beberapa hal sih ya. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat isu terakhir kenaikan harga BBM, itu sebenarnya biaya operasional untuk mobilitas dengan menggunakan kendaraan listrik, baik itu mobil maupun motor, itu relatif murah dibandingkan dengan menggunakan BBM. Kita ambil contoh mungkin motor listrik kali ya. Motor listrik itu dengan baterai saat itu kapasitasnya di sekitar 1,5 sampai 3 kilowatt hour, itu bisa menempuh jarak 50 sampai 120 kilometer. Nah, artinya apa? Artinya untuk menempuh jarak 50 kilometer itu kurang lebih hanya membutuhkan biaya sekitar Rp2.700. Sementara kalau dengan motor konvensional gitu ya, itu perlu 1 liter BBM kalau kita lihat harga Pertalite itu di harga 10.000 saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya harga BBM saat ini untuk menempuh 50 kilometer itu lebih mahal hampir 4 kali lipat dari 2.700 untuk yang listrik, sementara di BBM di sekitar 10.000. Itu yang pertama. Terus yang kedua, potensi pasarnya di Indonesia itu sebenarnya cukup besar memang. Cukup besar kalau misalnya kita lihat penjualan mobil dan penjualan motor di Indonesia, apalagi sekarang juga mobil listrik dan motor listrik itu pasarnya tumbuh dengan cukup cepat, walaupun balik lagi porsinya masih relatif kecil. Mungkin itu Mbak dari saya terkait apa sih yang menarik dari kendaraan listrik ini gitu. Baik, Mas Abra, sebelumnya Anda mengatakan bahwa ini yang menjadi kendala begitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari sisi efisiensi mobil listrik ini bisa jadi pilihan sebetulnya karena memang tidak membutuhkan servis yang rutin begitu ya. Tapi ya betul Ya. harganya mahal. Nah, ini apa saja kira-kira strategi atau misalnya yang bisa dilakukan untuk menekan harganya? Apakah komponen perakitan ini bisa mungkin nggak sih untuk menjual komponen perakitan ini dari dalam negeri atau memang harus ada komponen-komponen yang harus diimpor begitu dari luar negeri? Mmm, Kalau misal terkait komponen untuk mobil listrik kan memang relatif sedikit ya Mbak, dan setahu saya itu untuk baterai saat ini lagi dikembangkan juga di Indonesia, namun memang sampai saat ini untuk produsen masih impor setahu saya. Selain itu juga untuk terkait bahan baku lainnya mungkin seperti semikonduktor mungkin itu juga masih memerlukan impor sih untuk saat ini. Cuman untuk komponen-komponen lain mungkin terkait body body part atau yang lain itu bisa bisa diproduksi dalam negeri. Cuman untuk dalam waktu dekat mungkin yang perlu kita lihat itu adalah gimana perkembangan baterainya sih Mbak di industri baterai di sini di Indonesia. Baik, tim riset CNBC Indonesia juga mendapatkan informasi nih dari Perhimpunan Industri Kendaraan Listrik. Ternyata yang paling dibutuhkan memang ya, selain untuk menekan harga ini, caranya adalah insentif perbajakan yang menyeluruh kalau bisa dipangkas. Nah, kira-kira Mhm. bagaimana tanggapan Anda? Kalau misalnya untuk mendorong itu sebenarnya saya setuju sih Mbak dari sisi insentif, itu berarti insentif fiskal ya, kalau nggak salah juga kalau misalnya kita bicara di negara-negara lain seperti Cina atau apa, mereka itu awal adopsi itu memang memberikan subsidi. Hmm. Memberikan subsidi dulu ke apa namanya, ke harga mobilnya sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk transisi dari kendaraan bermotor konvensional ke mobil listrik. Tapi juga memang terkait itu insentif yang perlu didorong mungkin dari sisi infrastruktur juga,
seperti ketersediaan SPKLU dan untuk motor listrik mungkin ada yang swap battery ya kalau nggak salah. Baik, ini kalau Anda melihatnya kira-kira arahnya kemana Mas Abrar? Karena kan Presiden juga sudah menandatangani Perpres begitu ya. Apakah ini kira-kira kelihatannya ada political will dari pemerintah? Arah kendaraan listrik ke depannya, seperti yang saya bilang sebelumnya mungkin Mbak, kalau misalnya saat ini pasar mobil listrik atau motor listrik sebenarnya growing-nya cukup cepat walaupun dengan porsi yang kecil. Dengan adanya arahan presiden tersebut, instruksi presiden yang mengganti mobil dinas itu menurut saya sih itu sebenarnya salah satu langkah yang cukup baik bagi pemerintah untuk menjadi role model bagi masyarakat bahwa mobil listrik ini sebenarnya nyaman loh digunakan, visible loh digunakan, terlepas dari memang harganya yang masih cukup tinggi.